Malam ini kita akan membahas tentang hubungan kausalitas. Melanjutkan yang kemarin-kemarin. Nah, hubungan kausalitas ini sebenarnya bisa dianggap sebagai bagian dari penyimpulan dari inferensi, tetapi inferensinya tidak klasik ini. Jadi sudah lebih banyak persinggungannya dengan metode ilmiah di periode modern. Jadi kalau kita mau mengelompokkan dalam kelompok logika formal dan material, maka hubungan kausalitas ini masuknya di dalam logika material atau logika modern. Nah, kalau kita lihat di bukunya Munziri itu juga yang dia bahas untuk hubungan kausalitas ini sepenuhnya mengacu kepada logika modern. Dia mengambil teori Mill di situ ya, tentang persetujuan, perbedaan, kemudian variasi dan lain-lain. Saya agak mengembangkan sedikit tentang materinya sehingga ada kaitannya dengan yang klasik juga. Nah, ini agak panjang, tapi saya berusaha singkat saja nanti ya. Ada banyak variabel yang bisa dibahas mengenai hubungan kausalitas ini, misalnya tentang struktur formal, kemudian jenis-jenis hubungan kausalitas, kemudian kriteria logis untuk menentukan kausalitas, sampai kepada aplikasi dan batasan konsep kausalitas. Ini Recording yang in progress. kita bahas pelan-pelan pada sesi kali ini. Saya berharapnya dari materi yang malam ini teman-teman dapat gambaran tentang bagaimana kausalitas bekerja di dalam logika, lalu di dalam metode ilmiah modern ya. Pertama, kita masuk ke bagian struktur formal kausalitas. Jadi struktur formal ini bicaranya tentang konsep atau cara merepresentasikan unsur-unsur hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Sehingga kemudian hubungan sebab akibat itu atau konsep tentang sebab akibat itu bisa dianalisis secara logis. Ini yang klasik ya, analisis logis terhadap hubungan kausalitas, itu yang klasik. Lalu yang modern, matematis dan komputasional. Jadi kerja komputer sekarang termasuk AI dan lain-lain itu dasarnya salah satunya adalah kausalitas ini. Apa rumusnya? Rumusnya sederhana. C implied A. Iya, C itu cause, kemudian berimplikasi pada efek. Cause itu sebab, sabab, kemudian efek itu akibat, ya, musababat. Untuk struktur formal kausalitas ini aspeknya ada 3. Struktur berarti kan bangunan kausalitas itu ya. Pertama membahas tentang elemen dasar, kemudian yang kedua sifat logis dari kausalitas, yang ketiga kegunaan praktisnya. Nah, apa saja elemen-elemen dasar dalam kausalitas itu? Pertama, ada 4 ya. Yang pertama itu kausnya, sebab. Apa itu sebab? Sebab itu bisa berupa peristiwa, bisa berupa keadaan atau kondisi, ya, bisa juga latar. Contoh kita ambil yang sedang viral ini adalah keracunan MBG ya, ribuan itu ya. Itu peristiwa. Dia ada peristiwa keracunan MBG ini. Keracunan MBG ini dia menjadi penyebab masuknya anak-anak yang mengkonsumsi MBG itu ke rumah sakit. Mereka jadi sakit gitu ya. Atau bisa juga keadaan atau kondisi. Fenomena keracunan MBG itu banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Bisa jadi salah satunya adalah kondisi makanan yang tidak fresh ya. Dimasukkan ke freezernya hari Sabtu ya, disiapkan hari Sabtu, hari Rabu baru dimakan. Yang 4 hari ya sudah jamuran isinya itu.
kondisi tidak fresh. Atau ada juga yang berupa kondisi latar. Ya. MBG itu, keracunan MBG tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Bisa jadi itu ada konspirasi di situ ya, ada konspirasi, ada persaingan antar antar vendor, ada yang usil mungkin ya. Jadi banyak sebab. Nah, ini faktor-faktor ini kita sebut sebagai cause atau sebab. Nah, yang penting dalam mengidentifikasi sebab ini adalah kita perlu membedakan antara token causation dan type causation. Apa itu? Yang token causation ini, kalau kejadian spesifik A, itu dia juga menyebabkan kondisi B sekarang. Jadi bisa dikatakan sebab langsung lah ya. Tetapi ada juga yang type causation. Ini penyebab yang tidak tidak spesifik ya, tapi jenisnya mengacu kepada itu, kepada sebab itu. Jadi munculnya satu akibat karena memang disebabkan oleh beberapa sebab yang sejenis. Misalnya keracunan tadi ya, keracunan itu bisa karena makanan, bisa karena vendor dan lain-lain yang masih mengacu kepada jenis supplier penyiapan makanan. Eh, Makanan apa singkatannya itu, makanan baik bergizi lah. Makanan apa? MBG itu. Kita tidak dapat soalnya Han ya. Jadi tidak tidak terlalu oh, tidak terlalu memperhatikan. Nah, yang perlu juga kita lihat bahwa ternyata kaus ini, sebab ini dia sering bersifat konjungtif ya. Konjungtif itu kombinasi faktor. Jadi bukan hanya satu faktor. Nanti kita lihat di bagian berikutnya ada beberapa faktor yang bisa kita identifikasi sebagai sebab. Yang pertama itu cause. Yang kedua elemennya adalah efek atau akibat, musababat ya. Biasanya berupa peristiwa atau kejadian ya, atau perubahan kondisi yang penting itu. Perubahan kondisi dan peristiwa ini terjadi karena ada sebab. Oke, itu efek sederhana saja. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah relasi kausal. Ini yang perlu diidentifikasi ya, nexus kausal itu. Relasi antara sebab dan akibat. Apa bentuk relasinya? Karena bentuk relasi kausal itu tidak hanya satu. Ya, ada yang probabilistik, kemungkinan itu sebabnya, kemungkinan tidak gitu. Satu sebab mungkin akan menghasilkan akibat yang berbeda, itu probabilistik. Atau deterministik. Deterministik ini pasti dijelaskan juga berikutnya. Jadi pada bagian ini kita tekankan pada relasinya dulu. Yang keempat, urutan temporal atau mekanismenya. Nah, secara intuitif ya pasti sebab itu mendahului akibat. Tidak ada sebab yang sesudah akibat ya. Kecuali memang akibat dia menjadi sebab untuk akibat berikutnya. Itu bisa terjadi. Nah, itu urutannya temporal. Tapi kadang-kadang ada juga yang mengkritik itu apakah temporalitas itu berarti linier ya. Karena kadang-kadang relasi sebab akibat itu tidak bersifat linier. Kita lihat nanti. Terus ada juga mekanisme ya, rangkaian proses perantara yang menerangkan bagaimana pengaruh dari sebab itu bisa berpindah pada akibat satu dan akibat yang lain. Jadi empat ini elemen dasarnya. Sebab, akibat, relasi, dan urutan temporal. Sifat logisnya ada 5 ya. Pertama, dia bersifat asimetris, bukan simetris ya, tapi asimetris. Tidak simetris berarti. Yaitu bila satu sebab menyebabkan satu akibat, menyebabkan biasanya tidak terjadi sebaliknya. Jadi bukan akibat yang menyebabkan kaus sebab ya, tapi satu sebab yang menyebabkan akibat. Jadi relasi antara sebab dan akibat itu bukan simetris, tapi selalu asimetris. Yang kedua temporal tadi itu, sebab itu harus terjadi sebelum akibat. Yang ketiga ada namanya
penyebab niscaya dan ada namanya penyebab cukup ya, penyebab yang cukup, sebab yang niscaya atau necessary atau sebab yang cukup. Atau ada juga perpaduan antara keduanya. Ada contohnya nanti ya. Ini pengenalan-pengenalan awal saja dulu. Yang berikutnya, sifat logisnya dari hubungan kausalitas ini dia transitif ya. Kita sering mengasumsikan misalnya jika satu peristiwa A mengakibatkan peristiwa B, lalu peristiwa B ini dia menjadi sebab, ini kan akibat berarti ya. Lalu dia menjadi sebab baru untuk peristiwa C, biasanya kita mengatakan A ini mengakibatkan C. Ya, contohnya tadi itu. C ini keracunan di makanan bergizi itu ya. Kemudian B ini vendor yang kompetitif atau curang begitu, eh, pengelolanya yang curang. Yang A ini misalnya makanan yang tidak fresh yang disiapkan. Jadi saling terkait ini, relasi sebab akibatnya saling terkait. Jadi kalau kita melihat rangkaian seperti itu, biasanya orang akan mengatakan A menyebabkan B, lalu B menyebabkan C. Maka kesimpulannya A yang menyebabkan C. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua kausalitas ya, hanya pada kasus-kasus tertentu. Yang kelima, sifatnya eh, kausalitas ini sangat sensitif pada konteks ya. Jadi apakah satu akibat disebabkan oleh sebab tertentu itu pasti mempertimbangkan konteks. Konteks ini di sini ada faktor-faktor yang tidak tunggal ya, tapi faktor yang majemuk di sini. Kira-kira begitu sifat-sifat logisnya. Kata-kata kunci ini nanti akan muncul kembali di jenis-jenis kausalitas. Apa kegunaannya kita belajar kausalitas? Kita mempelajari kausalitas itu bisa melihat secara kritis apa perbedaan antara causality dan korelasi. Kalau korelasi itu kan hanya hubungan ya. Kedua hal yang saling terhubung belum tentu keduanya itu memang terjalin di situ terdapat hubungan kausalitas, tapi mungkin hubungan yang biasa saja. Kemudian kausalitas ini juga menjadi dasar untuk metode inferensi penyimpulan, lalu digunakan sebagai metode dan kerangka berpikir dalam ilmu sosial, terus ilmu alam ya, natural sciences, di hukum, di ilmu hukum juga begitu, filsafat dan di bidang komputasi. Oke, dalam penelitian-penelitian ilmiah, akademik ilmiah biasanya juga banyak yang menggunakan kausalitas ya. Apalagi kalau sudah bertanya mengapa, mengapa itu paling tidak logika kita langsung mengarah ke model kausalitas itu. Itu untuk struktur formalnya. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis hubungan kausalitas. Ini ternyata jenisnya kaya sekali ya. Ada hubungan kausalitas. Nah, ini nanti kalau mau dipraktekkan bisa dipilih salah satu atau salah dua. Yang pertama namanya kausalitas deterministik. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Apa itu? Kausalitas deterministik ini kausalitas yang antara sebab dan akibatnya itu bersifat determinis, ya, penentu utama. Bila satu sebab terjadi, akibat pasti terjadi. Jadi relasinya memang pasti C menjadi E. Hubungannya hubungan niscaya dan hubungan tetap, selalu berlaku. Contoh, kita ambil contoh. Kalau kita menyalakan lampu, apa yang kita lakukan? Kita menekan saklar ya, saklar lampu. Kemudian lampu menyala. Dengan asumsi ini sistem listriknya berfungsi sempurna. Nah, ini korelasi antara menekan saklar lampu dengan menyalanya bola lampu itu namanya relasi deterministik. Pasti terjadi. Dengan syarat tadi ya, sistem listriknya berfungsi. Nah, ini sebenarnya kalau menurut beberapa sarjana, relasi kausalitas yang deterministik ini
Ini mungkin tepat untuk fenomena empirik pada sistem mekanik yang tertutup ya. Tetapi pada kenyataannya kita menemukan banyak faktor tambahan yang mempengaruhi munculnya satu akibat. Tetapi untuk satu sistem mekanik yang tertutup, maka bisa kita gunakan jenis kausalitas deterministik ini. Yang kedua, namanya kausalitas probabilistik. Kalau tadi C pasti jadi E, kalau ini sebab itu tidak menjamin munculnya akibat, tetapi satu sebab itu meningkatkan probabilitas terjadinya akibat. Probabilitas ini kemungkinan ya. Adanya satu sebab meningkatkan kemungkinan terjadinya akibat tertentu. Kita ambil contoh di sini. Kalau kita bersekolah formal sampai jenjang perguruan tinggi akan meningkatkan kemungkinan kesuksesan ya. Saya beri tanda kutip dua kesuksesan di sini supaya kita punya masing-masing punya konsep sukses yang berbeda-beda ya. Tetapi biasanya kalau kita sekolah sampai jenjang perguruan tinggi apalagi S1, S2, S3, maka kemungkinan untuk suksesnya itu lebih tinggi. Tetapi karena dia probabilitas ya, tidak semua orang yang bersekolah tinggi itu bisa sukses kan. Tidak semua orang kuliah S2-nya bisa sukses begitu setelah selesai. Mengapa itu? Karena hubungan antara sekolah dengan kesuksesan itu hubungannya bukan deterministik, tetapi hubungannya kausalitasnya itu probabilistik sifatnya. Kamu tahu sih? Probabilitas. Probabilitas. Ya, kita lanjut. Kelebihannya apa yang probabilistik ini? Hubungan yang probabilistik atau kausalitas probabilistik ini lebih sesuai dengan realitas sains modern ya. Ini yang banyak dipakai sekarang dalam ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan ilmu alam. Tetapi tentu saja dalam konteks probabilistik ini kita kesulitan untuk membedakan mana penyebab yang asli, mana bentuk kausalitas yang sejati, yang benar-benar menunjukkan hubungan kausalitas, dan mana yang semu. Kenapa kok kesulitan? Karena bentuk kausalitasnya kemungkinan tadi ya, probabilistik, tidak deterministik. Yang ketiga namanya kausalitas tunggal. Kausalitas tunggal ini kalau faktor penyebabnya itu hanya satu ya, entah itu penyebab niscaya atau penyebab yang cukup. Tapi dari satu faktor penyebab tunggal tadi dia bisa memunculkan akibat tertentu. Contohnya, kalau kita melemparkan sebuah gelas ya, terus gelas itu jatuh ya dari ketinggian tertentu, maka eh, pecahnya gelas tadi itu karena sudah jelas itu penyebabnya adalah karena dia dilempar atau dijatuhkan. Nah, kausalitasnya tunggal. Tetapi ada keberatan juga untuk kausalitas tunggal ini. Apakah dalam kenyataan sehari-hari faktor penyebab itu benar-benar bersifat tunggal, murni tunggal atau ternyata banyak faktor ya? Biasanya memang banyak faktor yang bekerja. Contoh tadi kalau gelas itu tidak akan pecah kalau dilempar atau dijatuhkan kalau tidak ada yang kita sebut dengan gravitasi. Kalau gelasnya itu terbuat dari bahan yang kuat, dia tidak mungkin pecah juga ya, kemungkinannya kecil. Jadi sebenarnya pecahnya gelas itu bukan hanya karena dijatuhkan, tapi karena ada faktor lain yang menjadi latar. Ada gravitasi, ada kerapuhan bahan ya, kerapuhan bahan gelas itu dan lain-lain. Ini keberatan terhadap kausalitas tunggal. Yang keempat, namanya kausalitas majemuk. Ya, kausalitas majemuk ini gabungan dari beberapa sebab ya. Jadi penyebabnya itu tidak satu, tapi banyak. Ada dua jenis kausalitas majemuk. Pertama namanya konjungtif, yang kedua disjungtif. Yang konjungtif ini semua sebab yang banyak tadi itu dia hadir bersama-sama menghasilkan satu akibat. Contohnya kebakaran ya, kebakaran misalnya
Jadi kalau kita mau membakar sampah misalnya atau membakar apa, maka biasanya kan kita menyalakan korek ya. Ada api kemudian terbakar begitu, kita bakar. Tapi ternyata terbakarnya barang tertentu tadi bukan hanya disebabkan oleh api. Ah, kalau tidak didukung oleh oksigen misalnya, adanya oksigen dan tidak ada bahan bakar ya, dan kondisi cuaca tidak panas, itu mungkin eh, kegiatan membakar tadi tidak akan terjadi. Jadi kegiatan membakar tadi itu didukung bukan hanya oleh api, tetapi panas, bahan bakar, oksigen, dan seterusnya. Nah, penyebab yang empat ini dia muncul secara bersama-sama. Nah, kalau muncul secara bersama-sama berarti kausalitasnya namanya konjungtif. Yang sebaliknya yang disjungtif, eh, disjungtif ini beberapa sebab berbeda bisa masing-masing cukup untuk menimbulkan akibat tertentu ya. Tidak harus sama-sama hadir ya, tetapi mungkin dua dua sebab saja yang hadir. Misalnya kematian bisa disebabkan oleh racun atau oleh luka parah ya. Sama-sama yang berkenaan dengan itu, orang yang terkena itu sama-sama pernah setelah apa habis minum, habis diracuni, kemudian dia terluka begitu. Nah, kemudian dia meninggal. Apa yang menyebabkan dia meninggal? Bisa jadi racun, bisa jadi lukanya ini. Ini disjungtif. Dua-duanya mungkin menjadi sebab, tapi mungkin hanya salah satunya saja yang menjadi sebab. Tapi keduanya ini cukup ya, menjadi sebab yang cukup untuk mengakibatkan kematian tadi. Itu kausalitas majemuk. Apa keberatan terhadap kausalitas majemuk? Ada namanya overdeterminasi ya. Eh, apa itu overdeterminasi? Dua sebab yang sama-sama kuat untuk menjadi penyebab dari satu akibat, satu peristiwa, dia sama-sama hadir. Nah, mana penyebab yang paling berperan? Seperti tadi itu, orang meninggal apakah karena kena luka parah atau karena eh, racun ya? Eh, atau karena hal lain misalnya. Di antara beberapa sebab itu mana sebab yang paling dianggap berperan? Itu untuk kausalitas majemuk. Nah, biasanya kita juga dalam penelitian misalnya yang ingin mencari faktor-faktor penyebab tadi, kecenderungan kita itu melihat penyebab yang menjadi inti gitu ya, yang dinilai sebagai paling berperan penyebabnya itu. Sehingga kemudian kita menafikan penyebab-penyebab lain. Padahal kalau dalam konteks ilmu sosial humaniora kontemporer, jarang sekali kita bisa menemukan penyebab yang sifatnya tunggal tadi. Pasti biasanya majemuk. Yang kelima, kelima ini kausalitas jenisnya kausalitas simetris dan asimetris. Yang asimetris tadi sudah kita singgung ya. Kalau yang simetris ini mengandaikan ada relasi yang simetris antara sebab dan akibat, antara C dan E. Nah, biasanya ini tidak bisa disebut sebagai relasi kausalitas, tetapi hanya bisa disebut sebagai korelasi saja, korelasi timbal balik ya, bukan relasi kausalitas. Kalau relasi kausalitas itu pasti dia asimetris. Asimetris itu mengandaikan C dulu ada, baru kemudian E, temporalitas tadi ya. Tapi kalau hanya C, kita andaikan C itu ada bersama-sama dengan E, itu bukan kausalitas, itu korelasi timbal balik saja. Misalnya ya, yang problematik ini dalam hukum ekonomi kita mendengar ada harga itu ditentukan oleh supply and demand ya. Ada harga, kemudian supply and demand. Untuk harga dengan relasinya dengan supply dan harga dengan relasinya dengan demand itu mungkin bisa kita lihat sebagai relasi asimetris. Tetapi bagaimana kaitan antara supply sendiri dan demand ini? Ya. Apakah relasinya ini simetris atau asimetris? Nah, ini problematik ya.
beberapa kritik terhadap pandangan kausalitas simetris dan asimetris ini. Yang keenam, namanya kausalitas langsung dan tidak langsung, atau direct causation dan indirect causation. Apa yang membedakan ini? Kalau yang direct itu langsung ya sifatnya, tanpa ada perantara. Nggak pakai makelar ini kausalitasnya. Misalnya panas dari api itu langsung dia bisa membakar kertas. Oke. Nah, meskipun ada faktor lain ya, tetapi terjadinya secara langsung. Sementara yang tidak langsung itu dia mempengaruhi ada kondisi yang menjadi faktor antara ya. Contohnya ada virus ya, ada virus gitu. Kemudian virus ini tidak menyebabkan penyakit sebenarnya. Ya. Virus ini hanya menyebabkan kerusakan pada sel tubuh. Nah, kerusakan pada sel tubuh inilah yang menimbulkan penyakit. Tetapi kan kita sering mengatakan virus itulah yang menyebabkan penyakit. Nah, ini namanya relasi kausalitas tidak langsung. Kalau dilihat sebenarnya virus itu ya dia merusak sel tubuh. Kemudian dari rusaknya sel tubuh barulah muncul penyakit. Oke, itu tidak langsung ya. Namanya kausalitas tidak langsung. Yang ketujuh, ada namanya kausalitas niscaya dan kausalitas cukup. Necessary and sufficient tadi ya. Kalau yang niscaya itu tanpa sebab itu akibat tidak mungkin terjadi. Contoh, tidak akan ada kebakaran atau kegiatan bakar kalau tidak ada api. Tidak ada kerusuhan kalau tidak ada provokator. Biasanya kan begitu. Itu provokator itu menjadi penyebab yang necessary. Kemudian ada sufficient ya, sufficient cause atau sebab yang cukup ya. Yaitu keberadaan sebab menjamin akibat terjadi, tetapi dia tidak mesti menjadi penyebab utama gitu. Contohnya kalau kita menenggelamkan seseorang dalam air yang cukup untuk menyebabkan kematian, mungkin orang itu akan mati. Tetapi bukan tindakan menenggelamkan itu sebenarnya menyebabkan kematian, tetapi mungkin karena kehabisan oksigen ya. Kalau dia tenggelamkan dan orang tersebut mampu menahan napasnya lama, mungkin dia tidak akan mati ya, tidak akan kehabisan napas di dalam dirinya itu. Jadi menenggelamkan orang tadi itu bisa menjadi sebab yang cukup sebenarnya. Akan ditambah kuat lagi kalau dari proses menenggelamkan itu dia kehabisan oksigen. Itu contoh dari apa yang disebut sebagai sufficient cause. Nah, ada perpaduan antara necessary and sufficient cause ini. Sebab niscaya dan cukup. Nah, ini hubungannya ketat ya. Misalnya kalau dalam logika formal, kita mendefinisikan segitiga itu sebagai bangun dengan sisi dengan tiga sisi ya. Jadi bangun dengan tiga sisi ini sudah cukup dan sekaligus menjadi necessary dia. Sufficient dan sekaligus menjadi necessary untuk menyebut bangun itu sebagai sebuah segitiga. Ini perpaduan antara necessary dan sufficient. Ada keberatan juga untuk jenis kausalitas yang ini. Katanya jarang ada sebab yang murni cukup atau murni niscaya. Biasanya faktornya selalu dipengaruhi oleh probabilitas dan konteks ya atau kondisi. Yang kedelapan namanya kausalitas positif dan negatif. Positif kalau dia menjadi penyebab meningkatkan kemungkinan terjadinya akibat. Contohnya kalau kita olahraga secara teratur, kemungkinan probability-nya akan meningkat kesehatan kita. Kesehatan kita meningkat ya, meningkatkan kesehatan. Ini positif di sini. Sebaliknya yang negatif, sebabnya itu mengurangi atau menghambat terjadinya akibat. Contoh, vaksinasi misalnya. Kita melakukan vaksinasi, akibatnya apa dari vaksinasi itu? Mengurangi resiko penyakit. Nah, mengurangi di sini dia menghambat terjadinya munculnya penyakit. Maka disebut kausalitas negatif. Ya. Yang terakhir,
ada kausalitas bersyarat atau kausalitas kontekstual. Hanya hubungan kausalitasnya itu hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Misalnya kalau kita pakai pupuk tertentu, pupuk itu akan bekerja dengan kadar air dengan syarat dia dipakai dengan kadar air yang cukup. Kalau tidak dalam kadar air yang cukup, pupuknya tidak bisa menjadi sebab untuk kesuburan misalnya. Itu contoh. Nah, biasanya konteks logisnya itu variabel moderator tadi, yang ini ya, kadar air yang cukup ini atau faktor perantara itu dia berperan dalam menentukan validitas relasi kausal. Dia menjadi sebab juga ya, menjadi sebab tetapi mungkin bukan sebab yang necessary, tapi sebab pendukung saja. Nah, itu jenis-jenis kausalitas ya. Kalau kita simpulkan ringkas begini kira-kira. Ada kriteria, ada jenisnya. Nanti teman-teman kalau misalnya melakukan penelitian di bidang ilmu sosial atau ilmu agama gitu, misalnya mengapa kok eh, terjadi kecenderungan yang kuat di kalangan eh, apa pemeluk agama Islam cenderung menjadi konservatif misalnya ya. Apa penyebabnya? Nah, mungkin kita bisa pakai salah satu jenis ini. Nah, penyebabnya itu, kausanya itu, atau kausnya itu ya, apakah bersifat deterministik atau dia majemuk, ya, atau penyebabnya itu langsung atau tidak langsung, ya, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang itu berpaham konservatif atau berpaham fundamentalis. Nah, klasifikasi sebabnya tadi kita bisa pakai kriteria dari jenis-jenis kausalitas ini. Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Bagaimana kriteria logis untuk menentukan kausalitas? Apa itu kriteria logis untuk menentukan kausalitas? Kriteria itu berarti aturan-aturan ya, aturan atau kriteria yang dipakai untuk menegaskan apakah sebuah hubungan tertentu itu benar-benar merupakan hubungan kausal atau jangan-jangan hanya korelasi semu saja. Tidak ada kausalitas di situ ya, tapi dia ada hubungan antara dua kejadian, tetapi hubungannya itu tidak menunjukkan hubungan yang kausalistik. Apa kriterianya? Eh, ada banyak kriteria ya. Ada, kalau saya tidak salah, ada 7 kriteria. Pertama, kriteria temporal. Sebab harus mendahului akibat. Sesuatu tidak bisa disebabkan oleh peristiwa yang datang setelahnya. Alurnya pasti C dulu baru E. Itu kriterianya. Jadi kalau kita mau meneliti, yang kita cermati itu E fenomenanya, ya, maka yang dicari itu C-nya. Berarti kan kita melihat ke belakang gitu ya. Atau kalau direkayasa sebab tertentu dalam kasus tertentu dia memunculkan E. Nah, bagaimana dengan kasus yang lain? Apakah juga muncul E atau muncul akibat yang berbeda? Itu model rekayasa ilmu-ilmu alam dilakukan di laboratorium biasanya. Di dunia pendidikan juga bisa dilakukan itu model trial and error itu ya. Yang kedua, kriterianya covariation ya. Konsistensi perubahan bersama. Bila sebab ada, maka akibat akan cenderung ada. Tetapi kalau sebabnya tidak ada, maka kemungkinan akibatnya juga pasti tidak ada. Tidak ada konsistensi antara sebab dan akibat. Misalnya, kalau kita bicara tentang toleransi, eh, di dalam satu masyarakat tertentu tingkat toleransinya tinggi. Apa yang menyebabkan itu? Kita bisa menunjukkan salah satunya keterkaitan antara naiknya jumlah kalangan kelompok terpelajar, kaum terpelajarnya, dengan meningkatnya uh, sikap toleransi. Jadi semakin jumlah kalangan terpelajarnya meningkat, maka sikap toleransinya juga akan meningkat.
Nah, korelasi ini harus kita bisa, kovariasi dan korelasi ini harus bisa kita tunjukkan ya, menjadi kriteria dia. Yang ketiga, tidak adanya penyebab palsu atau absence of spuriousness ini. Uh, Apa itu penyebab palsu? Yang penyebab asli itu relasinya pasti C dan E. Tetapi kalau ada penyebab ketiga ya, kita sebut sebagai Z di situ, maka apa relasi kausal antara C dan E ini akan terganggu oleh Z. Misalnya ya kalau di contoh yang klasik itu eh, ada korelasi yang tinggi antara konsumsi es krim dan tenggelamnya orang di pantai. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tenggelam di pantai? Pada saat yang sama orang banyak mengkonsumsi es krim. Ya, maka di contoh yang klasik ditunjukkan ada korelasi hubungan kausal antara banyaknya orang yang tenggelam di pantai dengan konsumsi es krim. Padahal dicermati lagi, enggak begitu. Memang banyak orang yang tenggelam di pantai, tetapi penyebabnya itu adalah penyebab yang ketiga, yaitu apa? Uh, Musim panas. Ya. Karena musim panas, ya, orang kemudian mengkonsumsi es krim, kemudian setelah itu mereka berenang di pantai, berendam di pantai begitu. Kemudian dengan semakin banyaknya orang begitu, maka probabilitas tenggelam itu orang yang tenggelam di pantai itu semakin banyak karena ada musim panas dan sekaligus mereka mengkonsumsi es krim. Nah, dalam contoh yang klasik, contoh ini menunjukkan bahwa antara konsumsi es krim sebagai sebab itu dengan tenggelamnya di pantai sebagai akibat, ya, ini bersifat palsu sebabnya. Penyebab palsu ini. Penyebab yang sebenarnya adalah menurut menurut contoh tadi itu adalah kondisi musim panas ini. Musim yang sangat panas seperti di Jogja akhir-akhir ini ya. Kemudian orang mengkonsumsi es teh banyak-banyak, kemudian main ke pantai, terus kondisi tubuhnya menjadi tidak fit karena cuaca panas dihantam dingin, kemudian ya tenggelam dia di pantai. Kira-kira begitu contoh klasiknya. Contoh ini hanya untuk menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus kita bisa menemukan ada yang disebut sebagai penyebab palsu itu ya. Third variable problem yang menjadi kriteria untuk menentukan kausalitas. Yang keempat, konstansi namanya. Konstansi itu ada konsistensi di berbagai kasus ya. Misalnya kalau kita menerapkan kebijakan vaksin di daerah A, apakah setelah itu kita lihat ternyata kebijakan vaksin itu efektif untuk menjaga masyarakat dari virus tertentu ya. Nah, kemudian kita lihat apakah ini juga konsisten ketika diterapkan pada wilayah yang lain atau pada negara yang lain. Atau jangan-jangan hanya di satu lokasi saja. Nah, di COVID-19 yang kita hadapi kemarin itu kan digeneralisir begitu ya. Kalau di daerah satu dianggap berhasil, maka dipraktekkan di semua daerah, bahkan di semua negara itu. Saya tidak melihat ada penelitian yang menunjukkan konsistensinya. Mungkin belum belum dapat saja ya. Yang kelima, kriterianya kekuatan hubungan. Semakin kuat hubungan antara sebab akibat, maka eh, relasi kausalitas itu semakin pasti terjadi. Tidak probabilistik, tetapi semakin pasti. Contohnya, ada hubungan yang sangat tinggi antara radiasi dosis tinggi ya, radiasi yang kena dosisnya itu tinggi ya, eh, radiasi nuklir misalnya, atau radiasi dari zat-zat misalnya ya, kepada munculnya kanker tiroid dalam penyakit kanker, atau kepada munculnya penyakit mata misalnya di kita yang biasa sehari-hari melototi HP dan apa laptop itu. Nah, korelasinya itu tinggi.
Semakin kuat ada asosiasinya, hubungannya, maka relasi antara cause dan efeknya ini semakin tinggi. Tetapi kekuatan korelasi itu bukan menjadi bukti absolut ya, bukan menjadi satu-satunya sebab. Kadang-kadang bisa terjadi juga faktor penyebabnya itu penting, tetapi justru efeknya kecil. Misalnya paparan polusi ya, paparan polusi itu dia memang penting dia, jadi penyebab penting, tetapi efeknya itu relatif kecil ya, tidak bisa langsung diukur pada waktu itu juga, cuman jangka panjang. Kalau kita terpapar polusi lama setiap hari, menahun, membulan, setiap bulan, tahunan begitu, maka resikonya atau akibatnya itu baru terukur setelah lama, setelah waktu yang lama. Ini bentuk kritik kepada apa kekuatan hubungan. Jadi kekuatan hubungan itu belum tentu menghasilkan apa akibat yang bersifat langsung ya, tapi bisa juga jangka panjang. Lalu ada hubungan dose and response. Ya. Bila sebab meningkat, akibat juga meningkat secara proporsional. Contohnya semakin sering kita membaca buku, semakin pintar kita. Ya. Semakin sering menganalisis problem, semakin jeli dan semakin banyak perspektif kita. Nah, keberatan di sini apakah memang hubungan yang semacam ini bersifat linear, ya? Atau jangan-jangan tidak linear ya, tidak terjadi secara langsung. Yang terakhir kriterianya namanya plausibilitas teoritis dan mekanisme, yaitu hubungan kausal lebih kuat bila ada teori atau mekanisme yang menjelaskan bagaimana sebab itu menimbulkan akibat. Contohnya teori biologis tentang bagaimana tar dan nikotin itu merusak sel paru-paru, ya. Sehingga kemudian ada klaim bahwa rokok itu berbahaya, oke, didukung oleh teori ini. Ini teori apa penguat saja ya. Nah, ada juga keberatan untuk kriteria yang ini. Dikatakan bahwa kadang-kadang mekanismenya belum diketahui, tetapi bukti empiriknya sudah ada. Jadi buktinya sudah ada, ya. Tetapi mekanisme dan teorinya ini belum ada. Nah, banyak kasus yang begitu. Ini celah untuk ilmuwan dan sarjana ya. Sudah ada bukti tapi belum diteoritisasikan. Nah, teoritisasinya itu menempuh logika kausalitas ini. Caranya ya dengan model kausalitas. Kalau kita ringkas, ini kriterianya ya dan pengertiannya. Teman-teman bisa pegang yang bagian-bagian ringkasan ini saja untuk bagian yang panjang-panjang tadi ya. Bagian kedua tentang jenis, bagian ketiga tentang kriteria ini. Nah, bagian berikutnya, bagaimana bentuk penalaran kausal dalam logika. Kita kembali ke apa model penyimpulan deduktif, induktif dan abduktif tadi. Apa itu penalaran kausal dalam logika? Dalam logika, penalaran kausal itu berarti cara berpikir atau pola pengambilan kesimpulan yang dipakai untuk menalar penyebab tertentu dari akibat yang muncul ya. Jadi pola berpikirnya itu pola kausalistik. Ini biasanya dipraktekkan dalam filsafat klasik atau dalam logika formal ataupun dalam logika material dan metode ilmiah saat ini. Ada tiga, ada tiga bentuk penalaran kausal dalam logika. Pertama namanya deduksi kausal. Deduksi ini karena deduktif ya. Deduktif itu kan berarti dari umum ke khusus, menarik kesimpulan kausal, kesimpulan yang bercorak sebab akibat dari premis-premis yang sifatnya umum. Jadi kalau dari umum ke khusus berarti bentuknya top down ya, sifatnya top down. Premis umumnya sudah diketahui. Ini yang kita bahas di sesi tentang silogisme dulu. Contoh klasiknya, premis mayornya semua zat beracun menyebabkan kematian bila diminum. Ya.
Ini premis mayor. Kemudian premis minornya, zat X adalah zat beracun. Maka kesimpulan kausalistiknya, kalau kita minum zat X tadi, maka akan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kan pola deduktif ya, pola silogisme yang deduktif. Nah, apa kekuatan dari deduksi kausal ini? Konklusinya bisa valid kalau premisnya benar. Nah, sama dengan silogisme ya, kesimpulan hanya bisa dikatakan valid kalau premisnya benar. Premis mayor dan premis minornya benar, kesimpulannya pasti benar. Tapi kalau salah satu premisnya keliru, maka kesimpulannya pasti akan keliru. Kelemahannya apa? Di samping punya kekuatan tadi, konklusinya valid tadi, tapi model deduksi kausal ini sangat bergantung pada keumuman hubungan kausal di premis tadi ya. Di, kita sudah tahu kesimpulan karena kita sudah terlebih dahulu mengetahui premis mayornya. Tidak ada hal baru kecuali membuktikan apa yang ada di dalam premis mayor. Itu kelemahannya. Yang kedua, namanya induksi kausal. Kalau tadi top down dari umum ke khusus, kalau induksi ini dia dari khusus ke umum ya. Eh, Model induktif, penalaran induktif kemarin itu. Nah, dari mana munculnya induksi kausal ini? Terutama dari pengamatan berulang ya, observasi yang dilakukan terus-menerus, ya. Observasi empirik ini ya, pengamatan berulang. Yang lalu kita contohkan, kita beli apel itu ya, apel dengan tekstur yang keras, kemudian warnanya hijau, ketemu satu kali, dua kali, tiga kali, oh kok masam. Maka kemudian kita bisa menyimpulkan secara kausalistik, kalau kita bertemu apel, buah apel yang teksturnya keras, kemudian warnanya hijau, berarti masam. Nah, ini modelnya induktif ya, bottom up. Dari fenomena-fenomena spesifik kemudian kita mengambil satu kesimpulan. Nah, uh, apa kelemahannya? Rentan terhadap variabel tersembunyi. Ya. Tetapi bagian ini yang dijelaskan oleh siapa, buku-buku logika yang kita pakai itu ya, Munziri itu ya. Bagian induksi ini yang banyak dia jelaskan dengan mengambil teorinya Mill itu ya, Stuart Mill itu. Ada macam-macam metode sebenarnya. Metode yang berkembang dalam ilmu ilmu alam sekarang ini di periode modern. Dan memang logika kausal yang berkembang di ilmu-ilmu modern sekarang ini mengambil model induksi kausal ini kebanyakan. Yang ketiga, bentuk penalaran kausalnya namanya abduksi kausal. Di beberapa sesi yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang abduksi ya. Jadi ternyata bukan hanya induksi dan deduksi atau dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum, tetapi ada namanya abduksi. Ya. Inference to the best explanation, penjelasan yang terbaik ya, penyimpulan dengan menggunakan penjelasan yang terbaik. Menyimpulkan sebab yang paling mungkin. Karena tadi probabilitas sifatnya ya, maka kita menyimpulkan sebab yang paling mungkin dari suatu akibat yang bisa diamati. Kata kuncinya di sini yang paling mungkin, yang paling probabilistik. Misalnya satu akibat terjadi ya, ada efek yang terjadi, maka kita mencari apa penyebab terbaiknya. Ya, penyebab terbaik yang bisa menjelaskan terjadinya tadi itu. Kita sebut sebagai C ya, kaus terbaik. Nah, ini bukan menjadi satu-satunya penyebab, tetapi menjadi penyebab terbaik. Nah, logika abduktif itu selama belum ada argumen yang mematahkan C sebagai penyebab terbaik, maka dia akan selalu menjadi penyebab terbaik. Dia menjadi best explanation. Tetapi kalau ada argumen baru yang menunjukkan, oh bukan C ini yang menjadi penyebab, tapi C yang lain misalnya, maka argumen yang pertama akan runtuh. Gitu ya. Nah, contoh, misalnya ada gejala demam, batuk, sesak napas. Ini sekarang sering ya. Enggak tahu itu banyak yang batuk-batuk, sesak napas sekarang. Mungkin apa ya, efek vaksinnya dulu sudah mulai memudar mungkin.
Nah, apa penjelasan terbaik dari gejala ini? Sementara ini, penjelasan terbaiknya adalah itu infeksi paru, ya, pneumonia. Selama belum ada penjelasan yang lain, maka penjelasan ini yang dianggap sebagai best explanation. Ini abduktif ya. Nanti kalau ada penjelasan baru yang bisa menjelaskan gejala ini, yang mungkin bisa lebih komprehensif ya, daripada oh itu infeksi paru misalnya, maka yang ini ditinggalkan. Itu yang abduktif. Ya, apa kelebihan dari model abduksi kausal ini? Dia berguna ketika informasi tidak lengkap. Tetapi buktinya bukan bersifat absolut dan pasti ya, sangat tergantung kepada konteks dan pengetahuan awal. Nah, ini yang menjadi dasar dalam sains sekarang itu. Jadi logika berpikirnya sains yang kausalistik itu sifatnya sekarang bukan induktif, bukan hanya induktif, tetapi plus abduktif ini. Sementara kita yang banyak belajar ilmu agama, logika kita itu lebih banyak yang bercorak deduktif ya. Ah, jadi untuk penalaran kausal itu yang kita praktekkan dalam ilmu-ilmu agama adalah deduksi kausal. Sementara dalam sains lebih banyak yang induksi plus abduksi. Bisakah ilmu-ilmu agama dikembangkan dengan logika kausal yang coraknya juga induktif dan abduktif ini bisa saja ya. Tinggal apa kemampuan mengaplikasikannya. Teman-teman sudah paling tidak sudah dikenalkan lah dengan model-model penalaran kausal yang ternyata tidak hanya satu bentuk ya, tapi banyak bentuk dan banyak jenis ini. Yang selanjutnya, bagaimana analisis bahasa dan logika formal tentang kausalitas ini? Ada dua hal yang dibahas di sini. Pertama tentang bahasa sehari-hari dan bahasa logika. Misalnya begini, kita petir menyebabkan kebakaran atau petir menyebabkan hujan lah paling 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 logis mungkin ya, atau virus menyebabkan penyakit. Ini kan bahasa sehari-hari ini. Kata kuncinya yang perlu kita cermati di sini ini nih, kata menyebabkan ini ya. Kata menyebabkan ini kalau di dalam eh, logika formal seringkali ini berarti implikasi. Jadi sebuah virus tertentu dia berimplikasi pada munculnya penyakit. Itu yang kita maksud dengan uh, kausal di dalam logika formal. Oke. Kalau di dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya sebagai sebab saja. Itu bedanya ya. Dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya sebagai sebab. Di dalam logika formal, sebab itu bukan hanya berarti sekedar sebab, tetapi juga implikasi. Makanya simbolnya tanda panah ini ya. C ke E ini. Uh, Pak, tetapi kemudian muncul juga problem di situ. Relasi kausal antara C dan E di dalam saat kehidupan sehari-hari dan dalam logika formal ini dia punya implikasi material. Karena bisa saja hubungan antara C dan E itu tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai hubungan kausalistik, hubungan sebab akibat. Ya. Dia bisa disebut sebagai hubungan kausalistik kalau kita memang bisa membuktikan antara C dan E ini benar-benar terjadi hubungan ya, relasi sebab akibat tadi. C-nya benar, E-nya juga harus benar dan ada relasi antara C dan E. Jadi ada fakta sebabnya, benarnya, ada fakta akibatnya, lalu C ini berimplikasi pada E. Barulah itu kalau di dalam logika formal disebut sebagai hubungan kausalitas. Agak rumit kalau dalam logika formal ya, ada pembuktian seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari kita cukup menyebutkan ya petir itu menyebabkan hujan atau virus menyebabkan penyakit. Oke. Nah, dalam bahasa filosofis bagaimana?
Ini menarik ini. Menurut David Hume, kausalitas itu sebenarnya bukan hukum, bukan hukum, eh, bukan relasi logis, tetapi kausalitas itu hanya kebiasaan berpikir saja. Jadi sifatnya itu sudah tertanam dalam pikiran kita. Kenapa kok tertanam dalam pikiran kita? Karena kita melihat ada urutan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan menunjukkan itu sebagai bentuk kausalitas. Tapi kausalitas itu sendiri kalau menurut David Hume itu bukan hukum ya. Tidak ada relasi logis itu. Kita saja yang melihatnya sebagai eh, ada kebiasaan pikiran kita ya. Ini kan sama dengan kalau kita bicara tentang eh, kebebasan ya, kebebasan atau apa ya dalam tindakan itu. Kebebasan itu pengandaian pikiran kita saja. Kebebasan pada wilayah kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak ada. Tidak ada orang yang bebas itu. Pasti ada kondisi determinan yang pasti ada kondisi tertentu yang dia berada pada apa keterjajahan ya, ketidakbebasan. Tetapi kebebasan itu tetap ada, hanya ada dalam pikiran saja. Mirip dengan itu ya. Nah, menurut Immanuel Kant, sama dengan kebebasan tadi, kausalitas itu hanyalah kategori a priori atau syarat niscaya saja. Jadi kita kalau menurut dua filosofi ini ya, kita tidak bisa menemukan kausalitas secara empirik dalam realitas dunia, tidak. Tapi adanya kausalitas itu adalah dalam pikiran kita, sebagai kebiasaan berpikir kita, sebagai syarat niscaya kita untuk memahami pengalaman tertentu. Ini menurut Hume dan Kant ya, dalam bahasa filosofis. Nah, di periode modern, kita perlu membedakan antara dua kata kunci ini. Ada bedanya antara cause implies effect, ya. Eh, dalam bahasa Indonesia ini sama-sama menyebabkan artinya, tapi implies dan cause itu berbeda. Karena yang implies ini yang logika, yang logis, kita menunjukkan hubungan kausalistiknya secara logis. Yang cause ini empirik ini. Ada bukti empiriknya. Jadi kalau yang logis ini dia tidak membutuhkan penunjukan bukti-bukti empirik untuk kausalitas tadi. Kalau yang implies ya. Kalau yang cause ini butuh bukti empiriknya. Cuman sayangnya di dalam bahasa Indonesia, setahu saya dua-duanya ini bermakna sama ya, berakibat ini. C mengakibatkan E. Atau mungkin C berimplikasi pada E. Nah, kalau Anda suatu saat uh, meneliti begitu dan akademik problem riset questionnya atau problemnya adalah tentang apa implikasinya terhadap, misalnya itu ya, menggunakan kata implikasi sebenarnya tidak, kalau kita menggunakan kata kunci implikasi itu tidak membutuhkan data empirik. Kalau kita menggunakan kata implikasi berarti kita membutuhkannya analisis logis tentang relasi kausalnya. Berbeda kalau kita menggunakan apa akibatnya pada kaus itu ya. Nah, berarti itu kita butuh fakta empirik tentang bahwa C memang berakibat pada E. Jadi bedanya antara akibat dan kaus dan implikasi. Nah, biasanya kita di dalam ilmu humaniora, ilmu agama lebih banyak menggunakan yang implies ini ya, berimplikasi. Oke, itu tentang analisis bahasa dan logika formal mengenai kausalitas. Kita mengulas sedikit dimensi epistemologis dan metodologisnya. Epistemologis di sini berkenaan dengan bagaimana kita tahu bahwa ada hubungan kausal di situ. Kalau yang metodologisnya nanti tentang apa buktinya, pengetahuan kita itu kausalitas. Dari mana kita biasanya tahu adanya hubungan kausal? Ada tiga kerangka di sini. Pertama melalui pengalaman indrawi. Ada observasi berulang ya. Ada pola yang berulang. Misalnya
Hari ini kita melihat api, merasakan api panas. Besok begitu, maka kita punya kesimpulan kausalistik bahwa api itu sifatnya panas. Yang kedua, dari pengalaman rasional ya, analisis rasional yang logis ya, atau inferensi rasional. Apa yang dibutuhkan? Kalau yang dalam inferensi rasional ini hanya butuh berpikir logis saja, tidak harus ada eksperimentasi ya. Argumentasi rasional saja bahwa A memang berimplikasi pada B, C berimplikasi pada E tadi itu. Sementara yang dikembangkan dalam ilmu modern itu ada tiga syaratnya kausalitas itu dari aspek epistemologisnya. Pertama ada teori yang menjelaskan, yang kedua ada data statistiknya, ya, eh, pada pola yang berulang tadi ya, ada jumlah tertentu untuk mengukur, dan ada eksperimentasinya, apakah konsisten atau tidak. Nah, kekuatan ilmu natural sciences itu di tiga ini, satu, dua, tiga. Ada teori yang sudah ada sebelumnya menjelaskan fenomena tertentu, ada data statistik yang menguatkan, kemudian ada eksperimentasi untuk melihat apakah keterkaitan antara teori dan data ini konsisten atau tidak. Itu di ilmu modern. Nah, mengukurnya bagaimana? Biasanya kita membuktikan kausalitas itu pakai observasi atau pakai eksperimen atau pakai studi natural atau pakai model ini. Ini yang dikembangkan di dalam ilmu-ilmu natural sciences sekarang ini ya. Dalam observasi, pengamatan terstruktur begitu. Kalau dalam ilmu budaya namanya observasi terlibat ya, melihat pola yang berulang begitu, kemudian eksperimentasi, kemudian studi natural dan modeling. Terakhir, di mana kausalitas ini diaplikasikan dan apa batasan-batasan konseptualnya. Banyak diterapkan di mana saja kausalitas ini. Di berbagai bidang ilmu ya, pengetahuan. Di ilmu alam terutama, fisika, biologi, kimia, kemudian di kedokteran dan kesehatan masyarakat juga dipakai. Dalam ilmu sosial, studi kebijakan juga dipakai ya. Contoh kasus MBG tadi itu. Makanan bergizi gratis itu ya. Apakah MBG itu menyebabkan peningkatan literasi misalnya? Bisa diteliti itu ya. Apakah hubungan antara supply dan demand itu punya korelasi dengan harga, menyebabkan naik turunnya harga dan seterusnya dalam ekonomi. Teknologi juga dipakai relasi kausal itu. Jadi di banyak bidang ilmu yang menerapkan kausal ini ya, relasi apa hukum kausalitas ini atau konsep konsep kausalitas ini. Bukan hanya sekedar untuk menjelaskan ya, tetapi untuk memahami mengapa satu peristiwa terjadi. Nah, biasanya cara berpikir kita itu langsung mengambil pola kausalistik itu. Tetapi kadang-kadang kan kita tidak punya kerangka. Kita mencari sebab yang tunggal atau sebab yang majemuk, sebab yang niscaya atau sebab yang sifatnya cukup ya, atau bagaimana hubungan antara beberapa sebab yang menjadi penyebab untuk satu akibat tertentu. Nah, kerangka itu bisa kita ambil dari materi ini ya. Kemudian dalam filsafat dan logika juga digunakan di filsafat ilmu ya. Kita mengenal dengan istilah penjelasan kausal. Kemudian dalam etika dan hukum juga dipakai, terutama dalam menetapkan tanggung jawab ya. Siapa yang menjadi penyebab tindak kejahatan atau apa faktor dari munculnya tindakan kejahatan tertentu. Dalam metafisika kita juga mengenal hukum kausalitas ya. Diskusi misalnya yang klasik dulu sama Aristoteles dan seterusnya, atau di dalam teori determinisme dan predestinasi dalam Islam ya, Qadariyah dan Jabariyah itu kan juga bicara tentang sebab akibat itu. Atau bagaimana relasi Tuhan dan alam ya, teori emanasi dan seterusnya itu juga menunjukkan kausalitas. Jadi
bisa kita pastikan dalam kajian filsafat dan logika baik yang klasik maupun yang modern, cara berpikirnya salah satunya adalah kausalistik ini. Bukan hanya dalam metafisika, tetapi juga dalam etika ya. Bukan hanya soal realitas, tapi juga soal nilai. Bahkan di dalam bidang epistemologi atau filsafat ilmu secara umum. Apa batasannya? Pertama, korelasi kausalitas itu tidak sama dengan korelasi. Kausalitas itu harus menunjukkan hubungan yang bersifat kausalistik. Jadi bukan hanya sekedar ada hubungan ya, tetapi bentuk hubungannya itu harus kausalistik, sebab akibat. Kalau antara dua hal yang saling terhubung saja, tetapi tidak menunjukkan relasi sebab akibat, maka tidak bisa kita sebut sebagai kausalistik itu. Yang kedua, batasannya adalah overdeterminasi tadi ya. Kadang-kadang faktor sebab itu tidak hanya satu, tetapi banyak. Ya, taruhlah misalnya Regu tembak itu penembak Kolonel Untung dulu ya, itu kan regu tembaknya ada berapa orang, ada 10 atau 15, tapi yang dikasih peluru cuma satu. Mana yang menyebabkan menjadi penyebab utama eh, eksekusi Untung itu? Ya, hanya satu orang. Kalau kita pakai yang model ini overdeterminasi. Kalau kita mengatakan bahwa sebab itu hanya satu, maka itu overdeterminasi. Kecenderungan kita begitu biasanya. Kalau menggunakan kausalitas ini ya, kerangka berpikir kausalistik ini. Cenderung mencari satu sebab. Padahal sebab itu realitasnya biasanya banyak. Banyak kasus, banyak sebab ya. Yang ketiga, namanya keterbatasannya causal loops atau feedback. Biasanya dalam sistem yang kompleks ini. Jadi sebab akibat itu tidak selalu linear, tetapi kadang-kadang juga sebab akibat itu melingkar, ya. Sifatnya melingkar, atau satu sebab bisa memunculkan akibat berikutnya. Akibat ini akan menjadi sebab untuk akibat berikutnya. Lalu begitu seterusnya ya. Akibat yang kedua akan menjadi sebab yang kedua akan menjadi akibat untuk yang ketiga. Itu melingkar, itu sirkuler, tidak linear. Jadi kita mengandaikan relasi sebab akibat itu selalu linear, tapi ada kasus tertentu yang menunjukkan bahwa sifatnya tidak linear, tapi melingkar. Yang berikutnya, probabilistik ya, tidak deterministik. Sebab itu sifatnya mungkin, tidak pasti. Banyak kausalitas dalam ilmu sosial dan ilmu medis sekarang yang sifatnya tidak deterministik, tetapi probabilistik. Probabilistik itu sifatnya mungkin ya, meningkatkan munculnya kemungkinan terjadinya akibat tertentu. Terus keterbatasan yang lain adalah masalah skala ya. Hubungan kausal bisa jelas di tingkat makro, tetapi dia mungkin akan bisa kabur di tingkat makro. Kenapa? Karena konteks tadi. Mempertimbangkan konteks yang penting itu. Yang terakhir, keterbatasan pada persoalan etika dan praktikalitas. Tidak semua hubungan kausal bisa diuji lewat eksperimen langsung ya. Contohnya efek bom nuklir pada kota itu kan tidak bisa diuji secara langsung. Apa akibat dari bom nuklir itu? Tetapi butuh apa? Butuh keterkaitan dengan kondisi-kondisi praktis tertentu dan nilai-nilai etik tertentu. Terakhir, bagaimana paradigma modern tentang kausalitas ini? Ada pergeseran besar dari kausalitas yang model Newtonian dulu, yang deterministik, satu kausa saja, tunggal begitu model Newton, ke model yang lebih kompleks ya, yang sekarang. Model yang lebih kompleks ini saya kira tidak hanya dalam ilmu-ilmu alam ini, tapi juga ilmu sosial dan humaniora. Mengandaikan apa? Pertama probabilistik ya, kemungkinan tadi.
Yang kedua ada multi kausal. Multi kausal ini kausalnya tidak tunggal, tetapi banyak banyak penyebab. Jadi kalau teman-teman meneliti tentang penyebab satu fenomena sosial, fenomena keagamaan tertentu, jangan pernah mengandaikan penyebabnya itu hanya satu, tetapi carilah penyebab sebanyak mungkin. Yang berikutnya interaktif. Ya, sebab akibat bisa saling mempengaruhi dia. Karena tadi ya, akibat bisa jadi penyebab berikutnya. Yang terakhir emergence, kemunculan ya. Akibat muncul dari interaksi yang kompleks biasanya. Jadi tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu sebab saja. Oke, saya kira itu. Jadi misalnya orang takbir gitu, tapi orang demo pakai takbir tapi lempar batu, itu penyebabnya bukan hanya satu, tapi banyak faktor. Nah, untuk menunjukkan banyak faktornya inilah saya kira butuh apa ya, kerjasama dari berbagai bidang ilmu itu ya. Bagaimana ilmu sosial menjelaskan itu, ilmu agama menjelaskan itu, dan seterusnya. Baik, kira-kira begitu Mas Farhan tentang kausalitas, prinsip-prinsipnya. Saya kembalikan ke Farhan.